Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka videoku ini. Teman-teman, di video kali ini aku ingin sharing cara mengajukan pinjaman di aplikasi Asetku. Jadi Asetku ini adalah pinjaman legal yang terdaftar dan juga diawasi oleh OJK. Jadi apapun yang kita berikan di sini harusnya aman ya. Misalkan datanya itu harusnya aman, tidak akan disalahgunakan. Kemudian untuk biaya dan juga bunganya itu juga sudah diatur oleh OJK, tidak boleh terlalu besar. Kemudian untuk cara menagih itu juga sudah diatur oleh OJK. Misalkan tidak boleh dengan cara intimidasi. Misalkan tidak boleh menagih di atas jam 8 malam seperti itu ya. Harusnya semua sudah dilakukan oleh Asetku ini. Nah, teman-teman silahkan install saja aplikasinya di App Store ataupun Play Store ya, yang seperti ini. Ada tulisannya Asetku Strip Pinjaman Online dari PT Pintar Inovasi Digital ya. Silakan install saja, biasanya tidak memakan waktu lama, kurang lebih hanya sekitar setengah menit ya. Oke, sebelum saya lanjutkan teman-teman mohon maaf, silahkan baca ini sebentar ya. Nah, setelah teman-teman install, silahkan buka aplikasinya. Nanti tampilannya itu seperti ini. Nah, di sini langsung muncul ya penawarannya limit kredit tinggi 4 juta. Nah, mohon maaf ya, asetku. Limit kreditnya ini tidak tinggi teman-teman ya, karena yang lain itu bisa puluhan juta ya, ada yang sampai 50 bahkan lebih ya. 4 juta ini pasti menurut teman-teman juga kecil ya. Boleh silakan teman-teman komen ya, 4 juta ini besar atau kecil ya. Tetapi memang karena jaminannya tidak ada, hanya memerlukan KTP saja. Oke teman-teman, silakan untuk yang tertarik nanti bisa langsung ajukan ya. Limitnya hanya 4 juta, tenornya 2 atau 3 bulan ya, maksimal 3 bulan. Kemudian ini nanti pencairannya nggak lama, biasanya nggak nyampe 1 jam itu sudah cair ya. Oke, untuk teman-teman yang masih tertarik ingin mengajukan di Asetku, silahkan klik ajukan sekarang. Kemudian teman-teman akan diminta untuk memasukkan nomor handphone. Nomor handphone ini dipakai untuk mendaftar dan juga login ke aplikasi ini ya teman-teman ya. Silahkan masukkan nomor handphonenya. Nomor handphonenya wajib nomor handphone yang kita pakai sehari-hari, nomor handphone yang aktif ya. Kalau kita menggunakan nomor handphone baru beli, kemudian kita pakai untuk pinjam di sini, kemungkinan ditolak, atau kalau yang masuk itu pasti limitnya sangat-sangatlah kecil ya. Silakan pakai saja nomor handphone yang memang kita pakai sehari-hari. Kemudian teman-teman silakan centang yang saya telah membaca dan menyetujui. Setelah itu klik selanjutnya. Nah, teman-teman akan diminta untuk memasukkan kode verifikasi yang dikirim melalui SMS ke nomor handphone yang tadi kita masukkan ya. Kita masukkan ada 5 digit kode verifikasi, kita masukkan. Oke, kemudian teman-teman akan masuk ke tampilan seperti ini ya. Ini adalah isian informasi yang harus kita masukkan ya. Yang pertama adalah informasi pribadi. Teman-teman silahkan masukkan nama lengkap sesuai KTP, alamat email, pendidikan, dan juga informasi dasar lainnya seperti status perkawinan, kemudian nama ibu kandung dan juga alamat tempat tinggal ya. Silahkan dipilih di situ. Pakai map nanti teman-teman ya. Kemudian klik simpan. Nah, setelah itu teman-teman akan diminta untuk memasukkan kontak darurat. Kontak darurat itu nomor handphone dan juga namanya ya, silahkan, dan juga hubungannya ya. Kerabat atau saudara atau orang tua atau pasangan ya, silahkan dimasukkan. Nah, kemudian informasi bahwa di aturan OJK yang baru, kontak darurat tidak boleh dipakai untuk menagih. Kontak darurat tidak boleh dipakai untuk dititipin tagihan ya. Jadi kontak darurat itu hanya boleh dipakai misalkan si peminjam tidak bisa membayar, kemudian tidak bisa dihubungi. Nah, itu hanya dipakai untuk bertanya, si A ini ada di mana posisinya. Hanya seperti itu, tidak boleh nagih ya. Oke, setelah diisi kontak darurat langsung saja klik simpan. Nah, kemudian selanjutnya adalah informasi bidang pekerjaan, silahkan dipilih ya. Di situ nanti dibuka ada pilihannya ya, misalkan PNS ataupun TNI ataupun pegawai swasta ya, silahkan dipilih. Kemudian klik simpan. Nah, setelah itu adalah proses untuk upload foto KTP. Pastikan KTP-nya adalah KTP yang asli, bukan fotokopi KTP. Kemudian nanti di tempat yang terang ya, internetnya juga harus lancar. Nanti ada bingkainya, nah itu teman-teman tidak boleh keluar dari bingkai ya. Jadi jangan terlalu jauh ataupun jangan terlalu dekat ya. Nah, setelah difoto KTP-nya silahkan masukkan nomor NIK ya. Kemudian kita klik simpan. Selanjutnya adalah verifikasi wajah. Nah, ini dipakai untuk keamanan ya, agar KTP kita itu tidak disalahgunakan orang ya. Jadi hanya kita sendiri, karena nanti akan dicocokkan antara foto yang ada di KTP dan juga verifikasi wajah kita ya. Nah, pastikan tidak di tempat yang gelap ya, harus sangat terang. Kemudian
wajahnya tidak boleh tertutup, tidak boleh maskeran, tidak boleh pakai kacamata, tidak boleh pakai topi, tidak boleh juga kalau yang rambutnya panjang menutup wajah, itu tidak boleh ya. Kemudian jangan goyang ya, pastikan stabil posisinya. Pastikan juga internetnya lancar agar tidak gagal di tengah jalan saat verifikasi wajah. Oke, silahkan kalau sudah siap langsung saja klik verifikasi wajah. Nah, kemudian tampilannya nanti seperti ini ya. Pastikan wajah kita itu ada di yang penandanya itu ya, yang gambar muka itu ya. Pastikan wajah kita ada di situ. Nah, kemudian akan ada tampilan notifikasi seperti ini ya. Mengirim dengan sukses. Silahkan buka aplikasi pada waktu yang tepat untuk mengkonfirmasi kemajuan review. Jadi ini akan di review dulu oleh mereka, diverifikasi. Kita cek berkala aja apakah sudah disetujui atau belum ya. Oke, langsung saja. Ini sih nggak lama ya, mungkin 30 menitan udah selesai. Kita klik kembali ke halaman rumah. Oke, selanjutnya nanti kalau kita cek lagi biasanya akan seperti ini ya. Pengajuan limit kredit sedang diverifikasi. Ini masih menunggu lagi ya. Di sini disebutkan waktunya rata-rata dalam 1 jam ya. Oke, silahkan. Kemudian nanti teman-teman akan muncul ketampilan seperti ini. Kredit limitnya akan muncul ya. Nah, ini contohnya tadi tawarannya 4 juta, dapat limitnya 600.000. Oke, nggak masalah ya. Kita tetap lanjutkan tutorialnya. Kita langsung saja klik pinjam sekarang. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Pinjamnya mau 600.000 atau 300.000. Kemudian tenornya hanya 1 atau 2 bulan. Nah, ini di sini akan saya contohkan. Nah, untuk contoh saja saya pinjam semuanya 600. Kemudian untuk 2 bulan ya. Nah, teman-teman silakan di situ akan cek lagi ya, jangan sampai salah ya. Nomor rekeningnya sebenarnya nomor rekening yang tadi kita masukkan. Nominal diterimanya 600 ya. Kemudian rencana cicilan di situ langsung muncul ya, cicilan pertama dan keduanya itu 372. Kemudian tujuan pinjaman juga wajib diisi ya, silahkan misalkan untuk konsumtif, untuk modal usaha atau apapun silahkan pilih ya. Kemudian kita centang yang di bawah yang saya telah membaca dan memahami dan menyetujui, itu kita centang, kemudian kita klik ajukan sekarang. Nah, kemudian ini ada notifikasi sedang diverifikasi 600.000, tenornya 2 bulan, bunganya 144.000 ya. Teman-teman silahkan pertimbangkan lagi, pinjam 600.000, tenornya 2 bulan, bunganya 144.000. Teman-teman silahkan pastikan ya itu berat atau tidak ya. Teman-teman ikhlas atau tidak. Kalau teman-teman ikhlas ya lanjutkan, kalau teman-teman ragu silahkan dibatalkan ya. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, teman-teman tinggal menunggu aja ya. Silahkan cek berkala juga rekeningnya. Nanti dananya akan masuk ke rekening. Oke, jadi seperti itu ya caranya meminjam di aplikasi Asetku. Semoga video ini bermanfaat. Kembali saya mengingatkan bahwa kita harus bijak ya dalam melakukan pinjaman. Kita pikirkan kebutuhan saat ini, tapi kita juga pikirkan kebutuhan jangka panjangnya. Jangan sampai yang kita nikmati hari ini justru akan memberatkan kehidupan kita di masa yang akan datang. Semoga videoku ini bermanfaat. Tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.